Di sudut kota Bogor yang lembab dan kelam, malam menyelimuti jalanan dengan kabut tipis yang menyelimuti lampu-lampu jalan yang redup. Agung, seorang sopir angkot berusia 23 tahun, duduk di dalam kendaraannya yang sudah tua dan berkarat, menatap layar ponsel dengan mata penuh nafsu dan ketegangan. Angkotnya, sebuah besi tua berwarna hijau pudar, terparkir di pinggir terminal kecil yang sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan deru angin malam. Aplikasi MiChat menjadi pelariannya dari hidup yang monoton. Penumpang semakin sedikit, uang di dompetnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan hasratnya yang terpendam kian membakar. Malam ini, ia menemukan profil seseorang bernama Rina, 39 tahun, dengan foto buram yang menampilkan tubuh montok di balik gaun ketat berwarna merah murah. Pesan singkat dari Rina berbunyi, 1 juta untuk semalam, Pasir Jaya. Mau? Agung mengetik dengan jari gemetar. Mau? Tapi aku cuma punya 200.000. Rina membalas setelah jeda singkat. Bawa dulu, sisanya nanti. Jangan telat. Agung tersenyum licik. Giginya terlihat kuning di bawah cahaya lampu ponsel. Aku akan dapatkan apa yang kuinginkan, apapun caranya. Gumamnya pada diri sendiri, lalu menghidupkan mesin angkotnya yang meraung keras. Perjalanan menuju Pasir Jaya terasa panjang, meski jaraknya tak jauh. Jalanan sempit dipenuhi lubang, pohon-pohon besar di pinggir jalan membentuk bayangan menyeramkan di bawah sinar bulan yang samar. Agung memutar radio tua di angkotnya, tapi hanya suara statis yang keluar menambah suasana mencekam. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang malam ini tubuh Rina, gaun merah itu, dan bagaimana ia akan memuaskan nafsunya meski uangnya tak cukup. Ia tahu ia sedang bermain api, tapi itu justru membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Setibanya di sebuah gang sempit di Pasir Jaya, ia memarkir angkotnya di dekat sebuah kos-kosan kumuh. Bangunan itu tampak reot. Dindingnya berlumut hijau. Jendelanya ditutup papan kayu yang lapuk. Lampu neon di teras berkedip-kedip, menciptakan suasana seperti di film horor murahan. Agung melangkah keluar. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi keringat tetap mengalir di dahinya. Ia mengetuk pintu kamar nomor 3, sesuai petunjuk Rina. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri Rina. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya kosong seperti boneka tua. Rambutnya hitam, acak-acakan jatuh di bahunya. Ia mengenakan gaun merah yang sama seperti di foto, tapi kainnya tampak lusuh dan sedikit robek di bagian pinggir. Masuk, katanya datar. Suaranya serak seperti orang yang kelelahan bicara. Agung melangkah masuk. Pintu ditutup di belakangnya dengan bunyi keras yang menggema di ruangan kecil itu. Kamar itu bau apek. Dindingnya penuh noda kehitaman. Ranjang di sudut hanya ditutupi kasur tipis dengan bercak kuning yang mencurigakan. Rina duduk di tepi ranjang, menatap Agung dengan tatapan dingin. Uangnya mana? Tanyanya. Tangannya terulur. Agung melemparkan 2 lembar 100.000 rupiah ke lantai dengan sengaja. Uang itu jatuh di dekat kaki Rina yang penuh bekas luka kecil. Itu dulu, katanya. Matanya liar menelusuri tubuh Rina dari atas ke bawah. Rina menghela napas panjang. Matanya menyipit penuh jijik. Kau pikir aku murahan? 200.000 cuma buat lihat aku duduk di sini. Bentaknya, suaranya mulai meninggi. Agung mendekat. Tangannya kasar mencengkeram lengan Rina hingga wanita itu meringis. Aku bayar, kau nurut. Itu aturannya, geramnya. Napasnya panas di wajah Rina. Wanita itu menatapnya tajam. Ada kilatan aneh di matanya. Bukan hanya marah, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. Jangan macam-macam, atau kau akan nyesal, ancamnya. Suaranya rendah seperti bisikan hantu. Tapi Agung tak peduli. Nafsunya sudah membakar akal sehatnya, dan malam ini ia tak akan pulang dengan tangan kosong. Agung mendorong Rina ke ranjang dengan kasar. Tubuhnya yang kurus tapi kuat menindih wanita itu hingga kasur tua itu berderit keras. Diam kau, bentaknya. Tangannya merobek gaun merah Rina dengan satu tarikan brutal. Suara kain yang terkoyak memecah keheningan kamar, memperlihatkan kulit pucat Rina yang penuh bekas memar lama. Rina berontak hebat. Tangannya mencakar wajah Agung dengan kuku-kuku panjangnya, meninggalkan garis merah berdarah di pipi kiri pria itu.
Lepas aku, bajingan, teriaknya. Suaranya melengking penuh ketakutan dan amarah. Tapi jeritannya tenggelam. Di kamar kosong itu, dinding tipis hanya memantulkan gema lemah yang tak akan didengar siapapun. Agung menampar wajah Rina dengan keras. Telapak tangannya meninggalkan bekas merah di pipi wanita itu. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Yang pecah, kau milikku malam ini. Mengerti? Geramnya, matanya liar penuh nafsu dan kegilaan. Tangannya merenggut pakaian dalam Rina dengan gerakan kasar. Kain itu robek seperti kertas tua, memperlihatkan tubuh wanita itu yang gemetar ketakutan. Rina menjerit lagi, "Tolong, seseorang!" Tapi Agung menutup mulutnya dengan tangan kiri yang penuh keringat. Jari-jarinya menekan keras, hingga Rina hanya bisa mengeluarkan suara rintihan tertahan. Dengan tangan kanannya, ia membuka celananya sendiri. Napasnya memburu seperti binatang yang kelaparan. Ia memperkosanya di atas ranjang reyot itu. Tubuhnya bergerak dengan brutal. Springbed berderit keras seolah ikut menjerit bersama Rina. Wanita itu mencoba melawan. Kakinya menendang-nendang udara. Tangannya mencakar lengan Agung hingga berdarah. Tapi tenaga pria itu terlalu besar. Matanya penuh air mata. Wajahnya memerah karena kekurangan udara. Tapi tatapannya perlahan berubah dari ketakutan menjadi kebencian yang membara seperti api neraka. Agung tak memperhatikan. Ia tenggelam dalam nafsunya. Gerakannya semakin cepat. Suaranya menggeram seperti anjing liar. Ketika akhirnya selesai, ia berdiri dengan napas tersengal. Tersenyum puas sambil menatap tubuh Rina yang terkulai di ranjang. Gaun merah itu kini hanya kain robek yang menempel di pinggangnya. Tubuhnya penuh memar biru dan merah. Rambutnya acak-acakan menutupi wajahnya yang basah oleh air mata dan darah. "Sekarang pergi," bisik Rina lemah. Suaranya hampir tak terdengar. Tangannya gemetar meraih ponsel di samping ranjang. Agung menyadari apa yang akan dilakukan wanita itu memanggil bantuan. Mungkin preman yang biasa melindunginya, atau bahkan polisi. Matanya menyipit, senyumnya memudar. "Kau mau lapor?" tanyanya dingin. Langkahnya mendekat lagi ke ranjang. Rina mengangkat wajahnya. Matanya penuh dendam. "Kau akan membusuk di penjara, bajingan," katanya. Jari-jarinya mulai menekan tombol ponsel, meski tangannya gemetar hebat. Agung merenggut ponsel itu dengan cepat, melemparkannya ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Layarnya retak dan mati. "Kau pikir aku takut?" bentaknya. Tangannya kembali mencengkeram lengan Rina, menariknya dari ranjang hingga wanita itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Rina merintih kesakitan. Lututnya memar membentur lantai kayu yang kotor. "Kau akan bayar ini," ancamnya lagi. Suaranya parau tapi penuh tekad. Tapi Agung hanya tertawa. Suaranya serak dan mengerikan, seperti suara setan yang baru bangun dari tidur panjang. "Kau yang akan selesai malam ini," katanya. Matanya menyala-nyala penuh amarah dan kegilaan. Ia tahu setelah ini tak ada jalan kembali dan ia tak berniat mundur. Rina berusaha bangkit dari lantai. Tangannya mencengkeram tepi ranjang untuk menopang tubuhnya yang lemah. Darah dari bibirnya menetes ke lantai, membentuk genangan kecil yang hitam di bawah cahaya lampu redup. "Kau tak akan lolos," katanya. Suaranya serak, tapi penuh kebencian. Matanya menatap Agung seperti elang yang siap menerkam. Agung berdiri di depannya. Napasnya masih berat. Keringat menetes dari dahinya bercampur darah dari cakaran Rina di wajahnya. "Kau terlalu banyak bicara," geramnya. Tangannya mencengkeram leher Rina dengan kasar. Jari-jarinya menekan keras hingga wanita itu tersedak. Rina menggelepar. Tangannya mencoba melepaskan cengkeraman itu. Kuku-kukunya kembali mencakar lengan Agung, tapi tenaganya sudah hampir habis. "Lepaskan aku," teriaknya. Suaranya pecah di tengah keputusasaan, tapi Agung malah mempererat cengkeramannya. Wajahnya memerah penuh amarah. "Kau pikir aku akan biarkan kau hidup setelah ini?" bentaknya. Matanya liar seperti binatang yang terpojok. Ia melepaskan leher Rina sejenak, hanya untuk meraih sarung bantal dari ranjang. Kain itu lusuh, penuh noda kuning dan bau apek, tapi cukup kuat untuk apa yang ia rencanakan. Dengan gerakan cepat, ia melilitkan sarung bantal itu di leher Rina, menarik kedua ujungnya dengan kekuatan penuh.
"Jangan, tolong!" jerit Rina. Suaranya melengking penuh teror, tapi kain itu segera mengerat tenggorokannya. Memutus kata-katanya menjadi rintihan mengerikan. Agung menarik lebih keras. Urat-urat di lengannya menonjol. Giginya terkatup rapat, matanya membelalak penuh kegilaan. Rina menggelepar hebat. Tangannya mencakar udara, kakinya menendang-nendang ranjang, hingga kayunya retak dan patah di satu sisi. Darah mulai mengalir dari hidungnya, membasahi sarung bantal yang kini berubah warna menjadi merah gelap. Matanya membelalak, pupilnya membesar penuh ketakutan. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. "Mati kau! Mati!" geram Agung. Suaranya seperti raungan. Tangannya tak berhenti menarik, meski tubuh Rina mulai melemah. Wanita itu mengeluarkan suara gargling mengerikan. Tenggorokannya hancur di bawah tekanan. Napasnya tersendat-sendat seperti ikan yang kehabisan air. Perlahan, tangannya jatuh ke samping, kakinya berhenti bergerak. Matanya yang tadi penuh amarah, kini kosong. Menatap langit-langit yang kotor dengan tatapan hampa. Agung melepaskan sarung bantal itu. Napasnya tersengal-sengal. Tangannya gemetar. Hebat. Ia mundur selangkah, menatap tubuh Rina yang terkulai di lantai. Lehernya penuh bekas merah keunguan. Wajahnya pucat seperti lilin yang meleleh. Darah masih menetes dari hidung dan mulutnya, mengalir ke lantai kayu yang sudah penuh noda. "Kau pantas dapat ini," bisiknya. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena kepuasan aneh yang membakar dadanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap mayat itu dengan tatapan kosong. Jantungnya berdetak kencang, seperti drum perang. Pikirannya kacau, tapi ada bagian dirinya yang merasa hidup lebih hidup daripada saat ia mengemudi angkot tua itu setiap hari. "Kau yang memaksaku," katanya lagi, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan salahnya. Tapi di dalam kepalanya ada suara kecil yang tertawa, suara yang bukan miliknya, suara yang haus akan lebih banyak kekacauan. Malam itu baru saja dimulai, dan Agung tahu ia telah melangkah ke jurang yang tak bisa ia tinggalkan. Agung duduk di tepi ranjang, menatap tubuh Rina yang tak bernyawa dengan tatapan kosong. Darah masih mengalir perlahan dari hidung dan mulut wanita itu, membentuk genangan kecil di lantai kayu yang kotor. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengucapkan sesuatu yang tak pernah selesai. "Kau memaksaku," bisik Agung lagi. Suaranya serak, tangannya gemetar, memegang sarung bantal yang kini basah oleh darah dan keringat. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang belum puas. Sesuatu yang gelap dan mengerikan yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Ia berdiri, napasnya masih berat, dan berjalan ke sudut kamar tempat ia melemparkan ponsel Rina yang pecah. Ia mengambil pecahan itu, menatapnya sejenak, lalu membuangnya lagi dengan jijik. "Tak ada yang akan tahu," gumamnya. Tapi matanya kembali tertuju pada tubuh Rina, dan jantungnya berdetak lebih kencang. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan pisau kecil yang biasa ia bawa untuk mengupas buah di terminal. Bilahnya pendek, tapi tajam, berkilau samar di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. "Kau pikir ini cukup?" tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar penuh kegilaan. Ia mendekati tubuh Rina, pisau di tangannya gemetar, seolah memiliki nyawa sendiri. Dengan gerakan lambat, ia berlutut di samping mayat itu, menatap wajah pucat yang kini tak lagi bergerak. "Kau terlalu sombong," katanya, lalu menusukkan pisau ke pipi kiri Rina. Darah segar mengucur, hangat di jari-jarinya, mengalir deras ke lantai. Ia tertawa kecil, suaranya serak dan mengerikan, lalu mulai mengukir garis-garis acak di wajah Rina. Kulitnya robek seperti kain tua. Darah membentuk pola tak beraturan. Wajahnya yang tadinya pucat, kini hancur penuh luka. "Cantik sekali kau sekarang," bisiknya. Matanya menyala-nyala penuh kepuasan sadis. Ia menekan pisau lebih dalam, memotong telinga kiri Rina dengan gerakan kasar. Dagingnya terlepas dengan suara mengerikan, darah menyembur ke tangannya, dan ia memegang telinga itu sejenak, menatapnya seperti trofi. "Sampah," katanya dingin,
lalu melemparkannya ke sudut ruangan hingga mengenai dinding dengan bunyi kecil yang basah. Darah menggenang di lantai, bau besi menusuk hidung, tapi Agung tak berhenti. Ia berdiri, menatap tubuh Rina yang kini tak lagi utuh. Pisau di tangannya meneteskan darah ke lantai. Kau pantas dapat lebih, geramnya. Lalu menusuk perut Rina dengan pisau itu. Bilahnya masuk dalam hingga gagangnya. Darah mengalir lebih deras, membasahi kasur dan lantai. Tubuh Rina bergoyang sedikit karena tekanan. Agung menarik pisau itu keluar, darah menyembur ke wajahnya. Dan ia menjilat bibirnya tanpa sadar, merasakan rasa asin yang aneh. Ia tertawa lagi. Lebih keras kali ini, suaranya menggema di kamar kecil itu. Kau tak akan bicara lagi, katanya. Matanya kosong, tapi penuh kegilaan. Ia berdiri. Napasnya berat penuh kepuasan. Tangannya basah oleh darah yang mulai mengering. Ia menatap karya sadisnya wajah Rina yang hancur. Telinganya hilang, perutnya robek, dan merasa seperti dewa yang baru saja menciptakan sesuatu yang mengerikan. Tapi di sudut pikirannya, ada bisikan kecil yang berkata, ini belum selesai. Dan ia tahu, ia tak bisa tinggal di sini lebih lama. Agung mengelap tangannya di sisa gaun merah Rina. Darah meninggalkan noda tebal di kain yang sudah robek itu. Ia berlutut di samping tubuh, merogoh saku wanita itu dengan tangan gemetar, mengambil dompet tipis yang berisi beberapa lembar uang lusuh, dan ponsel yang layarnya sudah pecah. Ini bayaranku, katanya dingin, lalu berdiri dan melangkah ke pintu. Ia membukanya perlahan, mengintip keluar untuk memastikan tak ada yang melihat. Malam di Pasir Jaya sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang mendesir di antara pepohonan. Lampu jalan di ujung gang berkedip lemah, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding kos-kosan. Agung menarik napas dalam, udara dingin menusuk paru-parunya, lalu berjalan cepat ke angkotnya. Ia masuk, menghidupkan mesin yang meraung keras, dan melaju menjauh dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Jalanan gelap membentang di depannya. Pikirannya kacau, tapi ada kepuasan aneh yang membakar dadanya. Tak ada yang tahu, bisiknya. Matanya liar menatap cermin spion. Tapi yang ia lihat bukan wajahnya sendiri, melainkan bayangan Rina, berdarah dan menatapnya dengan mata kosong. Ia memutuskan untuk pergi ke puncak, tempat yang jauh dari keramaian. Bogor, tempat ia bisa bersembunyi. Perjalanan itu panjang. Jalan berkelok-kelok di antara hutan pinus yang gelap. Kabut semakin tebal menyelimuti angkotnya. Radio tua itu masih menyala, tapi hanya suara statis yang keluar. Kadang diselingi suara samar seperti bisikan yang tak jelas. Agung mematikan radio dengan kesal. Tangannya gemetar di setir. Diam kau, geramnya pada keheningan. Tapi suara di kepalanya tak berhenti tawa kecil, jeritan lemah, dan bisikan Rina yang berkata, kau tak bisa lari. Ia tiba di sebuah gubuk kosong di tepi hutan. Pintunya sudah rusak, atapnya bocor di beberapa tempat. Ia masuk, membawa pisau dan dompet Rina, lalu duduk di lantai kayu yang berderit. Malam itu, ia tidur dengan pisau di tangan, tubuhnya meringkuk di sudut, tapi tidurnya tak nyenyak. Bayang-bayang Rina menghantuinya, wajahnya yang berdarah, telinganya yang hilang, matanya yang menatap penuh tuduhan. Kau akan bayar, bisik suara dalam mimpinya, dan Agung terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Diam kau, bentaknya pada kegelapan. Tapi gubuk itu terasa hidup. Dindingnya seolah bergetar. Angin di luar seperti menggeram. Ia tahu polisi akan mencarinya, tapi ia tak peduli. Ia merasa tak tersentuh, seperti monster yang baru lahir dari darah dan kegilaan. 2 minggu berlalu sejak malam itu, dan Agung hidup seperti tikus di puncak. Ia berpindah dari gubuk ke gubuk, mencuri makanan dari warung-warung kecil yang sepi, tidur di lantai dingin dengan pisau di tangan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat penuh bekas cakar yang mulai mengering. Tapi matanya tetap liar, penuh kegilaan yang tak padam. Tapi Rina tak pernah pergi. Setiap malam, ia melihatnya berdiri di sudut gubuk. Wajahnya hancur penuh darah. Telinganya hilang. Perutnya robek dengan darah yang menetes ke lantai. Kau tak bisa lari, bisik bayangan itu. Suaranya seperti angin dingin yang menusuk tulang.
Agung menutup telinga. "Pergi kau, hantu!" teriaknya. Tapi bayangan itu semakin nyata. Darah mengalir dari wajah Rina, membentuk genangan di lantai kayu, mendekati tempat ia duduk. "Kau akan mati bersamaku," katanya lagi. Dan Agung melempar pisau ke arah bayangan itu, tapi pisau itu hanya menancap di dinding dengan bunyi keras. Siang itu, ia memutuskan kembali ke Bogor. "Aku harus selesaikan ini," gumamnya. Meski ia tak tahu caranya, ia naik angkot tua itu lagi. Melaju perlahan menuruni jalan berkelok puncak, kabut masih menyelimuti pandangannya. Di terminal Laladon, ia duduk di bangku tua, menatap angkot-angkot yang lalu lalang dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, lampu sorot menyergapnya dari kejauhan. "Agung Prawira, kau ditangkap!" teriak seorang polisi, senjatanya teracung. Diikuti beberapa petugas lain yang berlari mendekat. Agung mencoba lari, kakinya tersandung bangku. Tapi sebelum ia bisa jauh, tangan kasar menariknya ke tanah. "Jangan bergerak," bentak polisi itu. Borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. "Kau tahu apa yang kau lakukan?" tanya petugas itu. Suaranya penuh jijik. Agung hanya tersenyum kosong. Darah Rina masih terasa di tangannya, meski sudah mengering. "Ia yang memaksaku," katanya pelan. Matanya menatap kosong ke langit malam. Di dalam mobil polisi, ia mendengar bisikan lagi, "Kau milikku sekarang," dan ia tahu, Rina tak akan pernah melepaskannya. Di ruang interogasi Polresta Bogor, Agung duduk dengan tangan terborgol. Matanya liar, menatap dinding beton yang penuh retak. Cahaya lampu neon di atasnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di wajahnya yang pucat. Komisaris Susatyo berdiri. Di depannya, tangannya memegang berkas tebal, matanya penuh kebencian. "Ceritakan semuanya, dari awal," katanya tegas. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Agung tertawa kecil. Suaranya serak, seperti orang yang kehilangan akal. "Ia pelacur, Pak. Aku bayar, ia melawan. Jadi aku habisi," katanya santai. Seolah membunuh adalah hal biasa. Susatyo menggeleng. Wajahnya memerah menahan amarah. "Kau perkosa dia, kau cekik dia, kau potong telinganya, kau robek perutnya, kau sadis," bentaknya, melempar foto-foto tubuh Rina ke meja wajahnya. Hancur, darah di mana-mana, tubuhnya seperti boneka yang dirusak anak kecil. Agung menatap foto itu, tersenyum tipis. Ia pantas dapat lebih. Wajahnya terlalu sombong, suaranya terlalu berisik, katanya. Matanya menyala penuh kegilaan. Susatyo duduk, menatap Agung dengan tatapan dingin. "Kau ceritakan detailnya, atau kami akan buat hidupmu lebih susah," ancamnya. Agung mengangguk, lalu mulai bicara bagaimana ia memperkosa Rina dengan brutal, bagaimana ia mencekiknya dengan sarung bantal hingga matanya membelalak, bagaimana ia mengukir wajahnya dengan pisau, dan menikmati darah yang mengalir. "Aku potong telinganya, karena ia tak perlu dengar lagi. Aku robek perutnya, karena ia tak layak hidup," katanya. Suaranya datar, tapi penuh kepuasan. Polisi yang merekam di sudut ruangan memucat. Tangannya gemetar memegang alat rekam. "Kau tak manusia," kata Susatyo dingin. Tapi Agung hanya tersenyum. "Aku cuma ambil apa yang jadi hakku, Pak." "Ia yang salah," balasnya. Malam itu, di sel tahanan, ia mendengar suara lagi jeritan Rina, tawa kecil yang mengerikan, bisikan yang berkata, "Kau tak bisa sembunyi." Agung memukul dinding sel dengan tangan berdarah. "Diam kau," teriaknya. Tapi suara itu tak berhenti. Dinding sel terasa hidup. Bayangan Rina muncul di sudut, menatapnya dengan wajah hancur dan mata kosong. "Kau akan ikut aku," bisiknya. Dan Agung tahu, ia tak akan pernah bebas dari hantu itu. Sidang Agung menjadi sorotan di Bogor. Ruang pengadilan penuh sesak. Wartawan dan warga berebut melihat monster yang duduk di kursi terdakwa. Jaksa menuntut hukuman mati, menampilkan bukti mengerikan foto-foto tubuh Rina yang hancur, pisau berdarah, sarung bantal yang penuh noda. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan, kata jaksa. Suaranya tegas. Agung duduk dengan tangan terborgol, tersenyum kosong, matanya liar menatap hakim. "Kau menyesal?" tanya hakim. Suaranya berat. "Tidak," jawab Agung datar. "Ia yang salah.
Bukan, aku. Putusan akhirnya keluar. Hukuman mati. Tapi bagi Agung, itu bukan akhir. Di sel isolasi, Rina datang lagi. Lebih nyata dari sebelumnya. Kau akan ikut aku, bisiknya. Tangannya berdarah, mencengkeram leher Agung dalam mimpi. Ia terbangun dengan jeritan. Tenggorokannya terasa sesak. Tapi petugas hanya menganggapnya gila. Malam eksekusi tiba. Agung berdiri di tiang. Angin malam bertiup dingin, matanya liar, menatap regu tembak. Tapi sebelum tali menjerat atau peluru ditembakkan, ia menjerit. Ia di sini. Ia ambil aku. Tubuhnya menggelepar, wajahnya pucat, matanya membelalak penuh teror. Petugas bingung. Tapi Agung sudah tak bernapas jantungan, kata dokter. Tapi mereka yang melihat matanya tahu, ada sesuatu yang lain. Di Pasir Jaya, kamar kos itu tetap kosong. Tapi warga bilang, mereka masih mendengar jeritan Rina di malam. Sunyi, mencari pembalasan yang tak pernah usai. Agung mati, tapi Rina hidup selamanya di kegelapan.